akan bahas materi tadi, pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dikaitkan dengan Among Us. Walaupun nggak full kayak Among Us ya. Jadi di sini misinya adalah ada 3 impostor di antara kita gitu, di antara kita. Kita akan mencari 3 impostor dengan kayak gini posisinya. Jadi karakter-karakter dari Among Us ini ada di sebuah diagram Kartesius. Nah, supaya lebih seru kita kasih nama nih. Kita kasih nama masing-masing karakternya ya. Ada yang tadi Miss tanya berdasarkan urutan masuk deh. Coba tadi Nadif sama Fikri mau warna apa? Jadi nanti karakter ini akan dinamain nama kalian ya, dikasih nama kalian. Merah Miss saya. Fikri merah, oke. Nadif? Ini Fikri ya. Ini Div, pink. Oke. Terus tadi ada Ibra apa Ibra? Miss. Warna apa Ibra? Dipilih masih banyak. Hitam. Hitam, oke. Ibra ini ya. Next, Fatih. Putih, Miss. Putih, oke. Terus Wildan. Saya, Miss. Ya. Warna apa Wildan? Biru deh, biru muda. Yang muda, oke. Tosca ya, agak ke Tosca ini. Wildan. Terus Davin. Warna apa, Vin? Hijau aja deh, hijau. Hijau, oke. Taki. Biru gelap, oke. Yudo. Coklat, Miss. Coklat, oke. Raisan berarti kuning ya, Raisan? Ada satu yang belum kasih nama, Raisan. Yang warna kuning. Oke. Jadi kita akan mencari nih siapakah impostor di antara kalian gitu. Jadi ini kan nama kalian nih sekarang. Apa? Kok kecil? Targetnya di tengah-tengah tuh. Kita lihat ya siapa yang jadi impostor. Nah, Miss, izin ke toilet sebentar ya, Miss. Ya, silakan. Nah, clue-nya di sini adalah ada petunjuk rahasia bahwa impostornya itu ada di visible area tuh artinya daerah penyelesaian. Jadi ada di daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini. Oke, Miss perjelas. Jadi Miss zoom di sini. Nah, ini kan kalau kemarin di sini tandanya sama dengan ya. Kalau sekarang di pertidaksamaan tandanya itu kurang dari atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu bedanya ya. Jadi di sini diketahui sistem pertidaksamaan. Dan kalau pertidaksamaan ini dia penyelesaiannya berupa daerah, berupa area, bukan lagi berupa titik. Kalau kalian ingat yang kemarin persamaan itu kan selalu berupa titik kan? Titik berapa koma berapa. Nah, kalau pertidaksamaan ini berupa area, berupa daerah penyelesaian. Jadi agak sedikit beda. Di sini ada pertidaksamaan kayak gini yang akan kita selesaikan. Kita akan cari daerah penyelesaiannya. Maksudnya X sama Y yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini. 1 sama 2. Oke. Nah, tahapannya itu untuk menentukan daerah penyelesaian sistem persamaan linear pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel. Yang pertama adalah kita harus membuat grafiknya dulu. Nah, ini nggak bisa terhindarkan, kita harus buat grafik. Berarti grafiknya ada 2, karena ada yang kuadrat, satu lagi ada yang linear. Kuadrat kemarin bentuknya apa kalau secara gambar? Berupa parabola atau garis lurus? Parabola, betul. Berarti kalau yang linear dia berupa garis lurus. Berarti nanti akan ada bentuk parabola dan bentuk
garis lurus ya. Gitu. Jadi Miss apa tadi Miss? Bola tadi apa? parabola kuadrat. Kalau yang garis lurus linear. Parabola kuadrat ya. Mm-mm. Bentar, Miss. Bentar. Nah, setelah kita buat grafiknya, itu kita akan menentukan daerah penyelesaian dengan yang namanya uji titik. Uji titik Siapa tadi Miss? Parabola. parabola kuadrat, Kalau linear, garis lurus. Gambarnya berupa garis lurus. oke. Nah, ini nanti akan kita detailkan ya. Ini kayak secara umumnya dulu, ada 3 langkah yang harus kita ambil untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, berkaitan dengan poin ketiga, yang ini, Miss mau jelaskan di awal tentang cara menentukan daerah penyelesaian kalau gambarnya udah diketahui. Nih, ini di luar konteks yang Among Us tadi ya, ini kayak materi tambahannya dulu. Misalkan, ditanyakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini nih, yang poin A. Yang poin A ya, kita bahas ini dulu. Ceritanya udah jadi gambarnya nih, si grafik parabola ini. Nanti mah kita harus buat dulu sih, cuma ini ceritanya udah jadi aja ya. Nah, ketika kita mau menentukan daerah mana yang menjadi penyelesaian, kita harus pahami dulu gini. Jadi kalau ada gambar parabola ini, sebenarnya dia tuh berarti terbagi menjadi 2 bagian, 2 daerah, yaitu daerah yang atas, ini Miss arsir warna kuning ya, hijau. Ini daerah bagian atasnya, sama satu lagi daerah bagian bawah. Ini Miss arsir warna merah, jadi dibatasin sama grafik parabolanya. Gitu ya, jadi secara umum semua grafik tuh akan terbagi menjadi 2. Dan daerah di sini, yang hijau, itu nilainya beda sama yang merah. Kalau yang hijau menjadi daerah penyelesaian, berarti yang merahnya enggak gitu. Jadi cuma salah satu di antara 2 ini. Oke ya, ada 2 daerah di setiap grafik. Ini juga sama yang grafik satu lagi, ada 2 daerah. Daerah di bawah kurvanya, yang ini, sama satu lagi daerah di atasnya. Nah, si daerah penyelesaian itu salah satunya aja dari gambar ini ya, dari grafik tadi. Oke, ada 2 ya. Sepakat ada 2 daerah. Nah, sekarang mana sih yang menjadi daerah penyelesaian? Itu kita lihat. Jadi, di sini misalkan yang A ya, grafik yang A. Lu mau tanya Miss? Apa? Bentar. Yang yang garis-garis merah sama ungu tuh apa maksudnya? Jadi dia tuh ada dua bagian daerah yang beda gitu. Jadi daerah yang warna ungu itu beda sama daerah yang merah. Daerah yang berbeda gitu. Yang jadi, kan ada istilah daerah penyelesaian nih. Yang jadi daerah penyelesaian itu cuma salah satu dari mereka. Jadi kalau udah yang daerah hijau, berarti daerah merahnya bukan daerah penyelesaian. Kalau yang misalkan ini yang merahnya daerah penyelesaian, berarti yang ungunya bukan gitu. Jadi cuma terbagi jadi dua bagian ya. Sekarang yang mana yang jadi DP itu tergantung sama soalnya. Misalkan yang poin A, di sini ada Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nih ya, pertidaksamaannya ini. Terus udah jadi kan grafiknya ini nih. Yang melengkung ke atas. Ceritanya udah jadi. Terus gimana caranya kita nentuin daerah penyelesaian tuh yang hijau atau yang merah gitu? Yang atas atau yang bawah? Caranya itu dengan uji titik namanya. Jadi ada istilah baru ya, istilah yang baru mungkin pas SMP pernah sih, kalau misalkan ada yang pernah belajar tentang grafik. Cuma di sini ada istilah uji titik gitu ya. Uji titik itu kita mengambil satu titik untuk disubstitusi ke pertidaksamaannya, disubstitusi ke sini. Nah, titik yang paling gampang untuk disubstitusi itu 0,0. Jadi paling sering diambil tuh titik 0,0. Kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0 gitu ke pertidaksamaan awal.
Oke, jadi Miss tulis ulang di sini ada Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Kita substitusi Y-nya 0, X-nya 0. Jadinya Y-nya 0 lebih dari 0 kuadrat min 3X plus 2. Gini kan, X-nya diganti jadi 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2. Oke, kemudian berarti 0 lebih dari, ini berapa nih hasilnya yang sebelah sini? 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 2. 2, betul. 2. Nah, sekarang kita sampai di ujungnya gini nih, 0 lebih dari sama dengan 2. Betul atau salah? Pernyataannya betul atau salah? 0 lebih dari 2. 0 lebih dari 2. 0 lebih besar dari 2 apa lebih kecil kalau 0? Lebih kecil. Lebih kecil kan? Berarti pernyataan ini salah. Pernyataan ini salah. Nah, karena kita dapetin 0,0 pernyataannya jadi salah, berarti 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. 0,0 posisinya kan ada di sini ya, di tengah-tengah sini kan. 0,0. Jadi untuk grafik yang ini, grafik yang atas, 0,0 berarti ada di daerah merah apa hijau? Ada di daerah merah ya? Kelihatan kan 0,0 nih. Dia ada di daerah merah kan, bukan daerah hijau. Ya kan? Nah, karena si 0,0 ada di daerah merah, berarti yang jadi daerah penyelesaian itu adalah yang hijau. Jadi kalau ada satu titik aja dia salah pernyataannya, berarti semua titik yang ada di daerah itu jadi bukan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya ada di yang warna hijau justru. Ini menjadi DP, daerah penyelesaian. DP-nya yang atas. Miss. Miss. Bukannya daerah merah yang B lah. Ya apa yang mana tuh? Yang bagian bawah nih ada garis dalam kurung warna merah tuh. Kuning itu. Kan ada 2 merah tuh, Miss. Itu yang mana? Yang atas. Jadi kalau yang merah bawah ini cuma punyanya si grafik yang bawah, ini harusnya Miss bedain warnanya ya. Merah yang atas, merah yang atas. Ini harusnya warna apa ya? Jadi ini 2 grafik yang terpisah ya ceritanya. Bukan ceritanya sih, emang benar terpisah mereka nih. Nih ya, biar nggak bingung. Jadi 0,0 itu untuk grafik yang atas ada di daerah merah. Dan daerah merah ini pernyataannya salah. Saat kita substitusi dengan 0,0 dapat salah. Berarti DP-nya ada di daerah yang satunya lagi, bukan yang ada 0,0-nya. Kan 0,0 di sini nih. Terus dia salah di sini. Berarti ya udah ambil DP-nya yang satu lagi. Gitu. Oke. Jadi DP-nya yang daerah hijau. Tapi untuk kan kalian nggak pakai pensil warna terus kan ya. Jadi untuk mempermudah yang menjadi DP itu kita jadiin daerah bersih aja. Jadi nggak diapa-apain. Atau kalian nanti opsinya bisa arsir kan. Jadi yang salah kalian arsir, si 0,0 ini kalian arsir, kalian warnain atau tandain dengan merah. Nah, yang kebalikannya yang jadi DP itu kalian kosongin, kalian bersihin. Jadi kita ambil kesepakatan bahwa daerah penyelesaian itu diwakili dengan daerah yang bersih, yang tidak terarsir. Untuk biar gampang ininya nggak harus pakai warna-warna kan. Jadi DP-nya itu daerah bersih ya. Kita ambil kesepakatan itu. Oke, supaya lebih paham lagi, lihat yang contoh B. Kita lihat yang contoh B. Yang contoh B ini pertidaksamannya adalah Y kurang dari min X kuadrat min 5X min 4. Sama, uji titiknya 0,0 aja. Emang itu yang paling gampang kan kalau kita ganti 0. Bayangin kalau X-nya diganti 1 di sini. Kan ribet 1 kuadrat kayak gitu-gitu kan. Kalau diganti 0, cenderung lebih gampang. Jadi ini pun kita ganti jadi 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0. Terus min X kuadrat berarti min 0 kuadrat min 5 kali 0 dikurang 4. Berapa nih hasilnya? 0 kurang dari sama dengan, ini berapa yang samping?
Berapa? Yang sebelah kanan sini berapa hasilnya? -4 ya, Miss? -4, betul. Jadi -4. Nah, lihat pernyataannya. 0 kurang dari -4. Benar nggak? Betul? Enggak. 0 kurang dari -4? 0 lebih besar, Miss. Lebih besar dari -4. Ya, berarti ini salah lagi ya. Pernyataannya salah lagi. Nah, karena pernyataannya salah lagi, berarti sekarang fokus ke grafik yang ini ya, grafik yang bawah. 0,0 ada di daerah, kalau yang bawah berarti include-nya ke ungu ya. Ini kan daerahnya tadi udah kita warnain ungu. Daerah yang atasnya. Berarti karena dia salah tadi, pernyataannya salah, berarti daerah yang ada 0,0-nya yang kita arsir. Jadi kalau mau ditambahin ini ungunya kita, ceritanya belum ada ungunya, terus kita arsir bagian atasnya. Gitu ya, karena 0,0 ada di bagian atas. Kemudian yang bawah berarti kan sebagai DP. Yang nggak ada 0,0-nya sebagai daerah penyelesaian. Nah, berarti si daerah penyelesaian ini kita bersihkan, kita jadiin, sebenarnya nggak usah diarsir gitu, gampangnya ya. Ini karena Miss sudah terlanjur warnain, jadi sebenarnya Miss jadiin daerah bersih gitu. Nah, maka DP-nya adalah yang bagian sini. Gitu, untuk yang grafik yang bawah. Jadi DP untuk penyelesaian yang grafik kedua, yang B itu ada di sini. Jadi intinya kita mengarsir yang salah gitu. Gampangnya. Ada pertanyaan? Miss, saya bingung, sumpah Miss, gak tahu saya. Bagian mana yang bingung? Ini sebenarnya belum masuk. PDP-nya apa? Cara dapatnya gimana sih? 0 lebih kecil dari 2 juga salah. 0 lebih kecil dari 0 lebih kecil dari -4 juga salah. Yang benar mana sih? Kan emang salah kan? 0 lebih besar dari 2 salah nggak? Pernyataannya Benar. 0 lebih besar dari 2, salah apa benar? Salah. Salah kan? Iya, jadi nah, oke, ini Miss bersihin ya. Ceritanya ini belum diarsir ya. Jadi kan nanti kalau soal setelah jadi grafiknya, ini grafik udah jadi. Setelah jadi grafiknya, kita uji titik. Uji titiknya itu dengan substitusi 0,0. Sampai sini clear ya, 0 kita ambil 0,0. Maksudnya tuh diganti Y-nya dengan 0, X-nya dengan 0. Sampai dapat ini clear nggak? Semuanya udah clear, maksudnya cara dapatnya gimana ini? Ya, Apa pas dapat. Oke. Udah yang itu udah ngerti. Ya, oke. Kita ke grafik yang pertama ya. Grafik yang atas, yang terbuka ke atas. Karena kita dapat 0 lebih dari 2 ini salah pernyataannya, kita lihat 0,0 itu kan ada di sini posisinya, di tengah-tengah. 0,0. Salah kan? 0,0 posisinya di sini kan? Terus ini salah. Nah, karena dia salah, berarti daerah yang kita arsir tuh daerah yang memuat si 0,0 ini. Ini kita arsir. Kita arsir. Ini sebenarnya lebih gitu ya, apa terus aja diarsir sampai luar-luarnya, pokoknya bagian luarnya kita arsir semua. Nah, berarti yang jadi daerah penyelesaiannya adalah yang nggak kearsir. Udah. Gitu juga sama yang satu lagi. Yang satu lagi pernyataannya salah juga nih. Untuk grafik yang ini ya, grafik yang bawah, pernyataannya salah juga. Terus 0,0 juga ada di luarnya dia kan? Ada di luarnya di grafik kan? Di atasnya deh, di atasnya. Di atasnya grafik. Berarti kita arsir yang salah, yang memuat 0,0. Jadi ini kita arsir lagi. Batasnya nggak boleh ngelewatin si kurvanya ya. Jadi bagian atasnya justru yang kita arsir karena 0,0 ada di atas kurvanya, ada di atas grafiknya gitu. Ini kita arsir. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah yang tidak terarsir. Jadi DP-nya yang ini. Udah. Gimana?
Kita lihat yang terakhir itu yang hijau kan, yang min 4. Itu benar. Yang hijau yang min 4. Oh, berarti yang 2 salah karena terarsir. Ya pokoknya yang salah kita arsir gitu aja. Yang salah kita arsir, selalu gitu. Kita kesepakatannya pakai daerah bersih ya. Oke, Miss, ngerti. Oke. Lanjut sekarang ke yang garis lurus ya. Tadi kan kuadrat, sekarang yang garis lurus. Sama prinsipnya. Kalau diketahui kayak gini, tadi ambil titik 0,0. Jadinya Y-nya ganti 0, 2 dikali 0, tambah 3. Berarti 0 lebih besar dari berapa nih hasilnya? Yang kanan. 2 kali 0 plus 3. Ayo. 3. Salah atau benar? 0 lebih besar dari 3. Benar atau salah? Salah, Miss. Salah. Oke. Nah, 0,0 posisinya di sini kan? Ya. 0 tuh 0,0 kayak titik pusatnya ya. Nah, karena salah, tadi kalau salah diarsir. Jadi kita arsir bagian yang ada 0,0-nya dengan batas si garisnya, jangan sampai lewat. Gitu. Ini ya. Maka DP-nya adalah yang sebelah sini. Oke? Sama kalau yang satu lagi, supaya lebih jelas ada pembandingnya. Kalau kita ambil 0,0 lagi, Y-nya ganti 0. Terus ini juga ganti 0. 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 dikurang 6, berapa nih? 6, Miss. Berapa? Min 6. Min 6 kan ada minnya. Ada minnya ya, Fik? Jadi min. Iya. Nah, 0 kurang dari min 6. Betul nggak? Betul atau salah? 0 kurang dari min 6. Salah lagi ya. Berarti karena salah, 0,0 yang ada di sini, titiknya nih, kita arsir gitu. Seandainya benar, berarti kita arsir yang satunya lagi ya, daerah yang sebelah lagi gitu. Oh, biar ada pembeda. Ini kan dari tadi contohnya salah semua ya. Ini kalau Miss ganti jadi lebih dari sama dengan. Ini misalnya Miss ganti jadi lebih dari sama dengan ya, supaya ada pembanding. Berarti pernyataan jadi benar ya, 0 lebih dari 6, lebih dari min 6. Benar kan? Ini pernyataan yang benar. Nah, kalau benar, supaya kelihatan ya, kan 0,0 ada di sini nih. Berarti yang kita arsir yang nggak ada 0,0-nya justru. Yang ini. Sebelah sini, batasnya adalah si garis. Jadi ini kalau dilanjutin, kita warnain gini. Intinya tuh panjang sampai seterusnya nih, sampai bawah-bawah ini sebenarnya merah juga. Cuma ini sampai sini aja arsir ya. Jadi DP-nya adalah yang bersih, yang bagian sini. Ini sebagai DP. Gitu. Gimana? Kita belum ketemu belum masuk ke impostor ya, tapi emang perlu tahu ini dulu sebelum kita mencahin yang tadi. Oke, semoga clear ya, nanti bisa di-review lagi. Intinya kita mengarsir daerah yang salah, yang bukan penyelesaian. Oke? Kita kembali ke ini. Untuk mencari impostor tadi. Siapakah yang akan menjadi impostor? Nah, tadi kita berarti balik ke step ini ya. Tadi kan Miss jump ke step ketiga kan, kayak dikasih basic skill untuk yang ketiga dulu. Yang ini nih maksudnya. Tapi sekarang kita harus balik ke step pertama. Yang pertama, kita harus membuat grafik persamaan kuadrat. Kan kalau yang tadi Miss contohin, udah ada gambarnya kan, udah enak. Kalau ini kan belum ada nih, belum ada gambarnya. Jadi harus kita buat dulu gambarnya. Cara membuat gambarnya untuk yang kuadrat. Jadi diketahui persamaannya ini. Pertidaksamaannya. Tapi untuk membuat grafik, itu kita buat jadi persamaan dulu. Jadiin sama dengan dulu. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Dari soal ya. Kemudian, untuk membuat grafik kuadrat, itu seenggaknya kita perlu 3 titik. Baru bisa ke bentuk grafiknya. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X
dan sumbu Y. Intinya kalau yang langkah pertama nih, kita mencari, kan kita punya persamaan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kita punya persamaan ini kan. Kemudian ini akan kita coba substitusi, ganti ketika yang pertama. Kalau X-nya 0, sini, jika X 0, berarti pertama kita ganti X-nya menjadi 0. Nanti satu lagi ketika Y-nya sama dengan 0. Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, kita substitusi X-nya menjadi 0. Berarti Y sama dengan, nih, ke awal ya, Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat, X-nya ganti jadi 0, 0 kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan 4 dikurang 0 kuadrat. Sama dengan 4. Nah, berarti titik yang pertama adalah 0,4. Untuk si grafik kuadratnya. Oke. Sekarang kalau kita substitusi Y-nya 0. Y-nya 0. Nah, berarti dari sini juga ya. Y berarti 0 sama dengan 4 min X kuadrat. Kita akan mencari X-nya berapa. Supaya lebih gampang, kita pindah ruas aja ya. Kan supaya jadi positif gitu. Min X kuadrat, pindah ke kiri jadinya X kuadrat. 4 pindah jadi min 4 sama dengan 0. Kalau X kuadrat, cara mencari X-nya gimana? Kalau udah dapat bentuk ini, cara untuk mendapatkan X-nya gimana? Faktor, Miss. Faktorkan, betul. X kuadrat min 4 kalau difaktorkan jadi berapa? X plus 2, X min 2. Iya, betul. Ini salah satu pertanyaan di quizzes kemarin ya, X plus 2, X min 2. Sehingga kita dapat bahwa X-nya, kan kita pisah ya, X plus 2 sama dengan 0, yang satu lagi X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa nih untuk yang pertama? X sama dengan? Min 2. Min 2, oke. Satu lagi X sama dengan? 2. 2, oke. Nah, maka di sini kita mendapatkan titik. Jangan lupa urutannya kita sebutin X-nya dulu ya, min 2-nya dulu. Min 2, baru Y-nya 0. Kan kalau tadi X-nya dulu nih, 0,4. Ini X-nya juga, tapi X-nya kan yang kita cari ya, jadi ada di bawah dia. Satu lagi berarti berapa? Yang pertama min 2,0, yang satu lagi? 2,0 juga. Iya, jadi emang ada 2 titik yang melewati Y sama dengan 0. Nah, kita udah dapat 3 titik nih. Ya. Yang 0-nya dari mana? Dari ketentuan untuk menentukan titik potong. Nah, titik potong itu. Kenapa 0,4? Apa kalau yang sebelahnya lagi 2,0? Nah, yang pertama, pokoknya kan kalau titik itu koordinatnya X, Y ya, X duluan yang disebutin. Jadi untuk di sini kan yang pertama X-nya udah 0, berarti 0 dulu yang kita tulis. Terus Y-nya dapat 4, berarti 0,4. Sedangkan yang ini, kan kita ambilnya Y sama dengan 0 dulu. Terus dapat X-nya min 2 sama X-nya 2. Tetap yang harus disebutin X-nya duluan. Min 2-nya dulu ditulis, baru Y-nya 0. Terus 2-nya dulu ditulis, baru 0. Gitu. Jadi sesuai aturan penamaan titik X, Y, X-nya duluan yang dituliskan. Gitu, Fik. Gimana? Lanjut dulu ya. Ini langkah yang pertama. Jadi ini langkah pertama. Sekarang yang kedua. Untuk menentukan koordinat titik puncak. Kalau parabola, kalian bayangin parabola, kan ada puncaknya kan? Ada titik tengahnya tuh. Berarti itu harus kita tentuin dulu juga supaya bisa tergambar parabolanya. Nah, titik puncak parabola itu berarti kan namanya titik ada X, ada Y kan? Karena ada X, ada Y, berarti nanti ada rumus untuk X, ada rumus untuk Y.
Nah, rumus untuk X itu adalah, sini ada, udah Miss tuliskan, min B per 2A. Sama kayaknya, udah, min B per 2A. Ini rumusnya ya. Sedangkan yang satu lagi, yang Y, itu D per min 4A. Jadi rumusnya gitu. D per min 4A. Oke, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan ke rumus. B-nya berapa kalau di soal ini? Sama kayak pas mau menentukan diskriminan tuh, kita tentuin dulu mana A, mana B, mana C. Ini A, B, C. Dari soal, A-nya berapa? A-nya berapa? Ada yang punya ide? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Dari persamaan ini. A-nya? 1. A-nya 1 apa min 1? Min 1, min 1. 1, betul. B-nya? 4. B-nya itu koefisien dari X. Ada nggak X di sini? Nggak ada, nggak ada. Berarti 0. Oke. Lanjut C-nya. C-nya berapa? 4. 4, betul. Jadi ini ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta yang nggak ada X-nya, 4 jadinya. Oke, berarti kalau udah dapat A, B, C-nya bisa kita masukkan ke rumus titik puncak. Ini titik puncak ya, titik puncak. Min B per 2A. B-nya di sini 0, berarti 0 dibagi 2 dikali A-nya min 1. Karena atasnya 0, 0 dibagi berapapun, kecuali 0, itu hasilnya 0 kan? Maka kita dapat X-nya 0. Sekarang yang Y-nya. Di sini ada D. D itu kemarin apa rumusnya? Kalau kita uraikan. D adalah diskriminan. Sama-sama ini diskriminan D-nya. Apa rumus D? Rumus D adalah B kuadrat min 4AC. ya, B kuadrat min 4AC. Sip. Dibagi dengan min 4A ya. Oke, lanjut. B-nya di sini tadi adalah 0 kan? Dari mengacunya masih sama, berarti 0 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A-nya min 1, C-nya 4. Dibagi dengan min 4 dikali A-nya min 1. 0 kuadrat 0, kemudian min 4 dikali min 1 kali 4 berapa tuh? Berapa? Yang atas? 16. 16. Plus 16 ya, positif 16. Yang bawah jadinya min 4 kali min 1, 4. 16 dibagi 4. 4. 4. Nah, jadi titik puncaknya adalah berapa coba? Ada yang mau nebak? 0,4. Ya, betul. 0,4. Karena X-nya 0, Y-nya 4. Jadi 0,4. Nah, kita udah dapat 4 titik nih. Tapi kebetulan ini sama-sama 0,4 ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita udah punya 3 titik gitu. 0,4, min 2,0, dan 2,0. Udah dapat titiknya, kita buat grafiknya ya. 4A itu dari mana A-nya? A-nya dari yang sini lagi, Fik. Nah, balik ke sini ke atas. Oke. Ini kita ambil titik-titiknya ya. Kita ambil titiknya, kita buat grafiknya. Jadi udah siap untuk dibuat grafiknya. Di sini. Nah, kita balik ke Cartesius ya berarti. Pertama, 0,4. Berarti titik 0,4. Ini warna merah aja. Ya. 0,4 kan berarti 0, X-nya 0, Y-nya 4. 4 ke atas kan? 1, 2, 3, 4. Di sini 0,4. Oke. Kemudian ada titik min 2,0. Berarti X-nya min 2. Ke samping min 2. 1, 2. Di sini. Min 2,0. Oke.
Kemudian satu lagi 2,0, berarti ke kanan 2, 1, 2. Oh ya, ini disclaimer, ini emang penyelesaiannya bakal panjang ya, karena kita berkaitan dengan gambar, jadi nggak sesingkat biasanya, ini lebih panjang. 2,0. Oke, udah dapat 3 titik, berarti udah bisa kita hubungkan titiknya untuk menjadi parabola. Jadi ini maaf ya, gambar bisa agak-agak kurang bagus. Jadi intinya kita akan membuat parabola dari 3 titik yang udah didapat gitu. Ini sebenarnya bisa kita perpanjang. Jadi dari sini narik ya. Jadi jangan terbatas sampai sini aja ya, tapi harus kita ini juga apa namanya? Lanjutin gitu. Agak diperpanjang. Oke, inilah bentuk grafik kuadratnya. Kuadratnya udah jadi, sekarang cari untuk linearnya. Jadi karena ada 2 kan ya. Ada dua persamaan, sekarang ke linear. Linear cenderung lebih gampang karena kita cuma perlu 2 titik. Seenggaknya dapat 2 titik udah jadi garis. Nih, sama kita menentukan titik potong jika X-nya 0 atau Y-nya 0. Jadi dari persamaan X plus 2Y sama dengan 4 ini, sama kayak tadi, kita pecah menjadi 2, kita coba ketika X-nya 0, dan satu lagi ketika Y-nya 0. Ya, jadi sama. Terus ketika X-nya 0, berarti kan 0 plus 2Y sama dengan 4. Berarti 2Y sama dengan 4 ya? 0 tambah 2Y kan 2Y. 2Y sama dengan 4, berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 4 kurang 2. 4 di, kalau di sini perkalian, jadinya apa? Bagi. Bagi 4 bagi 2 berapa tuh? 2. 2. Nah, berarti titiknya berapa? Untuk yang pertama nih. 2. Titiknya berapa koma berapa? Kalau titik berarti dalam bentuk koma gitu kan? Oh, 2,0. 2,0 apa 0,2? X berarti 2. Iya ya. Berarti X duluan yang disebutin ya. 0 dulu. 0,2. Iya, Miss. Ya, ini titik yang pertama. Sekarang titik yang kedua. Ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti X-nya tetap jadi X. 2. Kan di sini 2Y, berarti Y-nya jadi 0. Sama dengan 4. Berarti X-nya berapa nih? X tambah 2 kali 0 itu 0. Sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, berarti titiknya berapa kalau untuk yang kedua? 4,0. 4,0, betul. Jadi jangan lupa X duluan yang disebutin ya, 4,0. Nah, jadi kita udah dapat 2 titik, udah langsung bisa bikin garis. 0,2 dan 4,0. 0,2, 4,0, inget-inget ya. Kita balik ke Cartesius yang tadi, 0,4, 2,0. Sini Miss warna biru ya, biar kelihatan. 0,4 berarti ke atas 4. 1, 2, 3, 0, taruh. Balik sini ya. Itu kan salah 4,0 harusnya. Emang nggak aman nih, tadi harus di ini dulu biar nggak lupa. Ini titiknya ya, yang akan kita buat ke grafik. Ke sini. 0,2, 4,0. 0,2 dulu. 0,2 berarti ke samping, ke atas 2. X-nya 0, Y-nya 2, berarti ke atas 2. 1, 2. Di sini kan. 0,2. Satu lagi, 4,0, berarti ke samping 4. 1, 2, 3, 4. Di sini. Nah, dari 2 titik ini udah bisa kita buat satu garis. Ini kita tarik garis yang melewati 2 titik tadi. Nah, jadi deh gambar grafik kuadrat dan linearnya. Apa yang kuadratnya nggak ini ya. Jadi intinya melengkung gitulah. Udah jadi, langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik nih langkahnya. Baru nih kita terapin yang tadi udah Miss
yang tadi kita pelajarin di awal yang Miss kasih grafik-grafik, ini udah jadi nih grafiknya. Sekarang tentukan daerah penyelesaiannya. Berarti kita perlu tulis ulang persamaan awal. Yang awal banget. Nih, balik ke sini. Pertidaksamaan, sorry. Ini ya. Kita perlu ambil. Jadi, bentar. Nih, di sini. Sini Miss tulis ulang. Jadi yang pertama kan ada pertidaksamaan Y. Ini warna merah ya, karena diwakili sama grafik yang merah. Y lebih dari sama dengan 4 min X kuadrat. Satu lagi, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Gitu ya, ada 2. Ini cuma terus ulang. Oh, ini harusnya biru. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Oke. Sekarang uji titik. Tadi uji titik dengan mengambil titik apa? Kalau terkait uji titik, berarti titik yang kita 0,0. 0,0, betul. Kita ambil 0,0 ya. Selalu 0,0 untuk uji titik supaya mempermudah. Berarti di sini Y-nya kita ganti jadi 0, X-nya pun jadi 0. Berarti 0 lebih besar dari 4 dikurang 0. 4 ya. Bener nggak 0 lebih besar dari 4? Salah, Miss. Salah, oke. 0 lebih besar dari 4 itu salah. 0,0 adanya di sini ya, di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini, kemudian dia salah. Berarti harus diapain kalau salah? Harus Arsir. Arsir, betul. Kita arsir ya dengan warna merah. Jadi yang ada 0,0 ini nih, kita arsir. Jadi warna kuning. Kita arsir. Batasnya adalah si grafik yang kuadrat. Karena kita lagi bicarain yang kuadrat kan, yang ini. Jadi batasnya si kuadrat ini. Jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Oke. Ada 2 imposter kan, Miss? Hah? Ada 2 imposter kan? Imposternya tadi ada berapa ya? Ntar kita lihat. Oh, ini belum dinamain, belum seru ya. Kita namain ulang. Tadi oke, udah dinamain biar kita nanti tahu siapa imposter ya. Udah dapet satu arsiran. Sekarang kita ke pertidaksamaan yang satu lagi, yang bawah. Ini X plus 2Y dikurang X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Ambil juga titiknya sama 0,0, nggak usah diubah-ubah. Ambil 0,0, berarti X-nya jadi 0, 2Y berarti 2 dikali 0, kurang dari 4. Berarti ini jadi 0 ya, 0 tambah 2 kali 0 kan 0, jadi 0 kurang dari 4. Betul salah? Pernyataannya. Salah. 0 kurang dari 4. Benar. Oke, jadi ini pernyataannya benar. Dan kita lihat lagi posisi 0,0 ada di sini kan? Kalau benar berarti jangan arsir yang ada 0,0-nya. Dan patokan kita garis. Jadi garis ini kan punya 2 daerah nih. Yang bawah dan yang atas. 0,0 ada di bawah apa atas? Jadi bawah kan ya? Jadi jangan arsir yang bawah, maksudnya gitu, karena si bawahnya benar. Maka yang kita arsir adalah bagian yang atas justru. Oke. Yang kita arsir bagian yang atas. Nah, kesepakatan kita tadi daerah penyelesaiannya adalah daerah bersih ya. Daerah bersih. Berarti daerah bersih, daerah penyelesaian. Tadi clue-nya apa di awal? Impostor ada di daerah penyelesaian. Berarti siapa yang jadi impostor? Nadif. Siapa yang jadi impostor? Daerah bersih ya, bukan yang kearsir dua-duanya. Tapi daerah bersih.
Yudo sama Wildan. Yudo, Wildan, dan Taki. Taki, betul. Jadi ini yang jadi impostor hari ini Yudo, Wildan, sama Taki ya. Karena menempati daerah bersih. Yang lain pada kena arsiran semua nih. Justru kita ambil yang bersihnya. Review sedikit supaya kegambar apa sih yang sebenarnya kita omongin dari tadi ya. Intinya, hari ini kita tuh belajar tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Kalau sebelumnya persamaan linear kuadrat, sekarang pertidaksamaan. Jadi, bentuk pertidaksamaan itu, kalau tanda yang ada di sini lebih dari atau kurang dari, kayak gitu. Jadi, bukan lagi sama dengan. Nah, caranya kalau ini, dia tuh harus dibuat grafik mau nggak mau, karena penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat ini pasti berupa daerah. Pasti berupa area gitu, bukan lagi titik. Jadi harus gambar. Nah, step menggambarnya pertama kita buat dulu grafik kuadratnya. Kuadrat dulu, yang parabolanya kita buat. Setelah itu linearnya, garisnya, baru kita menentukan daerah penyelesaian arsirannya tuh dengan menguji titik. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.